Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali doa puasa kita pada hari pertama ini, judul firman Tuhan kita adalah karya Roh Kudus di tengah dunia yang bising. Karya Roh Kudus di tengah-tengah dunia yang bising. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di tengah-tengah dunia yang bising. Baik kebisingan secara fisik, secara mental, emosional kita, maupun secara rohani. Kita bising dengan suara media sosial, berita-berita, ambisi pribadi, kekhawatiran, tekanan hidup, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kita bising dengan situasi seperti itu. Kita juga bising di tengah-tengah ajaran-ajaran yang bertebaran di media sosial hari ini. Ada ajaran yang mengajarkan cinta, kasih, dan perdamaian. Tetapi di mana-mana juga kita mendapatkan ajaran yang bagaimana membenci dan bermusuh satu sama lain. Kita bising dengan seperti itu. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sekarang ini bisa hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bisik ini. Hanya ada satu pribadi yang bisa menuntun kita. Kita dipengaruhi oleh media sosial yang luar biasa. Berita-berita tentang kebohongan, hoak di mana-mana. Tawaran-tawaran yang menggiurkan dan sebagainya. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Di tengah-tengah seperti itulah Roh Kudus menuntun dan berkarya dalam hidup kita orang percaya. Sekarang mari kita belajar bagaimana karya Roh Kudus di tengah dunia yang bising ini. Yang pertama, Roh Kudus berkarya melalui orang-orang yang terbuka terhadap firman Tuhan. Ayat yang kita baca tadi, yaitu Roh Kudus berkarya melalui orang-orang yang terbuka terhadap kebenaran Tuhan. Pergumulan hidup kita, saya dan Bapak Ibu sekalian bergumul bagaimana mendekatkan diri Bapak Ibu terhadap suatu kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Itulah pergumulan kita hari lepas hari. Saya bergumul, Bapak Ibu sesudah bergumul, bagaimana supaya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Roh Kudus bekerja di sana, berkarya di sana terhadap orang-orang yang mau mencintai kebenaran daripada firman Tuhan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, bagaimana saya percaya yang benar? Itu menjadi tantangan kita, pergumulan kita. Dengan saya mengikuti Tuhan dengan benar, itulah cara saya percaya kepada Tuhan. Dunia bising dengan cara-cara dunia. Akan tetapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun ke dalam suatu kebenaran. Kalau saya beribadah, bagaimana saya harus beribadah dengan benar? Itulah maksudnya, kita dituntun terbuka terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau saya beribadah? Sikap saya beribadah kepada Tuhan. Saya beribadah dengan benar. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bisa ibadah dengan benar jikalau Roh Kudus menuntun
kita dalam ibadah itu. Jadi seseorang bisa melakukan ibadah dengan benar jikalau ia dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kebenaran-kebenaran dalam ibadahnya akan dinyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus berkarya mengubah kebisingan menjadi ketenangan. Roh Kudus berkarya mengubah kebisingan menjadi ketenangan. Di tengah dunia yang bising ini, seringkali membawa kita ke dalam kebingungan. Kita bingung harus bagaimana di tengah-tengah dunia yang bising ini. Banyak orang salah jalan hidupnya oleh karena dunia yang bising dan kita sedang bingung di dalamnya. Banyak orang menjadi tersesat akan kemana jalan hidup yang ia harus jalani. Jadi Roh Kudus berkarya mengubah kebisingan itu menjadi suatu ketenangan. Akan tetapi di tengah-tengah banyak orang tersesat itulah Roh Kudus hadir, memberikan ketenangan, memberikan damai dalam hati kita. Mungkin hari ini Anda, Bapak Ibu sekalian sedang kecewa, sedang putus asa, tidak tahu akan kemana jalan hidup yang harus dijalani oleh karena kebisingan dan ketidaktentuan yang kita hadapi di tengah dunia ini. Tapi Yesus berkata, Ia akan memberikan seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Ia memberikan penolong kepada kita di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kebisingan yang sedang kita hadapi. Supaya apa? Supaya Ia memberikan ketenangan, damai kepada kita. Di tengah-tengah dunia yang bising ini, kita bisa memperoleh sukacita dan ketenangan. Dan itu hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mintalah kepadanya, datanglah, ini aku Tuhan, aku datang kepadamu, agar aku memperoleh suatu ketenangan dalam hidupku yang penuh dengan kebingungan ini, yang penuh dengan kebisingan ini. Saat inilah kita diberikan suatu hari di mana hari-hari ke depan ini kita akan menemukan bagaimana ketenangan, kedamaian itu. Itulah gunanya mengapa kita mengadakan doa puasa ini, supaya di tengah-tengah kebisingan ini Roh Kudus bisa mengubah kita menjadi memperoleh ketenangan. Jadi datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya, Tuhan, aku minta Engkau sebagai sumber ketenangan, berilah ketenangan di tengah-tengah dunia dan pergumulan ku jalani ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.